Untung Surapati, Adipati Pasuruan, api yang tak padam. Di bawah langit Batavia yang kelam, seorang anak muda berdiri dalam barisan budak. Namanya Surawiraji, anak dari keluarga pejuang yang dijual karena perang dan pengkhianatan. Ia ditawan, direndahkan, dan dijadikan pelayan oleh kompeni Belanda. Namun dalam dadanya, menyala api yang tak pernah padam. Api dendam dan harapan. Nasib mempertemukannya dengan pejabat Belanda bernama Van Beys, yang mengangkatnya sebagai pelayan pribadi dan memberinya nama baru, Untung. Di balik nama itu, ia belajar bahasa Belanda, membaca peta, dan menyerap strategi. Ia melihat dunia penjajah dari dalam, dan tahu, kekuasaan mereka dibangun di atas kebohongan dan darah. Namun ketika ia jatuh cinta pada seorang gadis Indo, anak campuran darah Belanda dan pribumi, ia dicambuk, dihina, dan hampir dibunuh karena dianggap lupa diri. Malam itu, Untung melarikan diri. Ia tak lagi budak. Ia lahir kembali sebagai Surapati, lelaki yang memilih hidup dalam bayang-bayang untuk menyalakan terang bagi bangsanya. Di sepanjang pesisir utara Jawa, Surapati mengumpulkan budak pelarian, petani tertindas, dan prajurit buangan. Dalam gelap, mereka membentuk barisan. Mereka tak punya seragam, tak punya meriam. Tapi mereka punya kehendak untuk merdeka. Di tangan Surapati, kehendak itu berubah jadi senjata. Perjalanannya membawanya ke Kartasura, pusat kekuasaan Mataram. Raja Amangkurat II, yang juga muak pada tipu muslihat VOC, melihat harapan pada diri Surapati. Ia diangkat menjadi panglima, lalu kelak diangkat sebagai Adipati Pasuruan, penguasa wilayah timur yang bebas dari cengkeraman Belanda. Di Pasuruan, Surapati bukan hanya pemimpin, ia menjadi bapak rakyat. Ia membagi tanah pada petani, menghapus pajak mencekik, dan membangun lumbung pangan. Ia menolak semua utusan VOC yang datang menuntut loyalitas. Baginya, Pasuruan adalah tanah merdeka dalam kerajaan yang masih dijajah. Namun, VOC tak tinggal diam. Mereka mengirim utusan paling tangguh, Kapten François Tak, untuk menangkap atau membunuh Surapati. Tapi Surapati lebih dahulu bertindak. Dalam pertempuran di Kartasura, Tak terbunuh. Dunia berubah. Kini Surapati bukan hanya pemberontak. Ia adalah musuh resmi kompeni. Tahun-tahun berlalu, dan Surapati tahu, ia sedang menantang kekaisaran. Tapi ia tak gentar. Di sisinya, sang istri tercinta Roro Puspita, seorang wanita ningrat yang memilih hidup dalam bayang-bayang perang bersama suaminya. Serahkan saja kadipaten ini, wahai Kakanda, bisik Puspita suatu malam. Mari kita hidup tenang di gunung atau di laut. Surapati memandang ke kejauhan, ke arah Gunung Semeru yang berdiri megah. Tenang itu milik orang yang sudah selesai dengan dirinya, katanya. Tapi aku masih punya utang pada tanah ini. Dan benar. Tahun 1706, pasukan VOC dibantu sekutu lokal menyerbu Bangil, benteng terakhir Surapati. Dalam pertempuran yang tak seimbang, Surapati bertempur hingga titik darah terakhir. Ia gugur sebagai prajurit, bukan sebagai penguasa, tapi semangatnya hidup lebih lama dari tubuhnya. Ia adalah bayang-bayang kemerdekaan yang mengintai sepanjang sejarah. Ia budak yang menjadi adipati. Ia pelarian yang menjadi panutan. Ia nyala kecil yang membakar semangat Nusantara jauh sebelum Republik ini lahir. Dan hingga kini, di tanah Pasuruan, rakyat masih mengenangnya. Ia tidak mati, ia hanya kembali ke tanah yang dicintainya.